bimbinglah tiap hamba, membawa jiwa padamu. Banyak yang dalam dosa sesat terbelenggu. Bimbinglah hidup hamba, kabarkan Injilmu, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhanku. Mari kita berdoa. Memang benar Tuhan, kami tidak mungkin sendirian. Kami mohon Tuhan, pimpinlah setiap kami, hamba-hambamu, untuk selalu mengerti cara Tuhan, yaitu membawa jiwa bagi Tuhan. Terima kasih, dengan sekian lama kami masih masuk dalam persekutuan doa online. Kiranya Tuhan tidak menjauhkan kami, tetapi boleh mendekatkan kami dengan Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Baik sharing yang akan kami dengar, renungan, pokok doa, semuanya membawa kami semakin berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya tidak sendirian, saya bersama dengan Injil Krishna dan juga sinyo kita. Kami masih muda, anak pemuda, yaitu Hans. Halo Hans. Halo. Bisa memperkenalkan dirimu? Ya. Thank you Ose, namaku Hans. Biasa kalau di gereja dipanggilnya Han. Ya harusnya bukan nama yang asing ya. Saya di sini sudah cukup lama, dari sekolah minggu dididik Pastoral Mina sampai jadi tunas, terus remaja, hingga sekarang saya melayani sebagai pengurus raya di bidang ibadah. Nah itu singkat. Terus yaitu apa sih? Jadi kira-kira saya dengar kamu mau terpanggil jadi hamba Tuhan. Itu yang kita inginkan, ingin dengar apa sih ceritanya gimana? Ceritanya ya sebenarnya kurang menarik sih ceritanya. Sebenarnya gini. Gak mungkin lah. Saya nggak pernah merasa gini. Soalnya saya sering dengar cerita dari hamba Tuhan yang lain atau teman-teman yang sama-sama terpanggil kayak ceritanya kayak superior banget lah. Tiba-tiba sekolah Tuhan datang, tiba-tiba lepas, tapi kok saya merasa nggak spesial itu ya. Tapi ya pertama kali saya terpanggil itu waktu saya masih SMA. Itu SMA 2 atau SMA 3 kalau nggak salah. Nah itu tepatnya waktu mendengarkan firman dari pendeta Benny Solihin di saat. Nah waktu itu emang masih SMA ya, kita masih mencari tujuan hidup, jadi diri dan lain sebagainya. Nah Pak Benny itu bilang hidupmu tuh mau ngapain, mau jadi apa, dan jadi apapun kamu nanti semuanya itu harus kembali kepada Tuhan. Nah, seketika entah kenapa waktu itu saya menangkapnya sebagai ya segala sesuatu yang aku perbuat harus kepada Tuhan lagi, harus kembali melayani Tuhan. Dan waktu itu saya menerjemahkannya sebagai ya bukan sebagai pendeta atau penjaga Tuhan. Waktu saya menerjemahkannya sebagai ya apapun yang saya lakukan, saya mau full time untuk Tuhan. Saya mau kasih hidupku Tuhan, terserah Tuhan mau pakai buat apa. Seperti itu ya. Nah dari sana saya mulai berdoa seperti itu, saya mulai berkomitmen. Nah kemudian saya waktu itu ya banyak diskusi sama teman-teman sama apa, disuruh ikut open house, disuruh ikut masuk sekolah teologi. Nah, waktu itu saya masih belum yakin dengan panggilan itu, saya masih merasa ya terlalu itu mungkin kabur ya. Saya masih merasa waduh ini kita nggak terlalu jelas lah, nggak sesuperior kayak teman-teman yang lain panggilannya. Makanya saya ambil jurusan yang psikologi. Kenapa saya ambil jurusan psikologi? Karena saya tahu di jurusan psikologi ini kan berhubungan sama manusia. Ya jadi dalam hati kecil saya kan ya mungkin Tuhan panggil, mungkin Tuhan enggak lah. Jadi seandainya Tuhan panggil, daripada aku ambil jurusan yang terlalu jauh dari pelayanan, aku ambil psikologi. Seandainya Tuhan panggil pun, ya aku bisa pakai banyak ilmuku dari semester 1 lah. Aku tidak buang waktuku.
kemudian setelah lulus dari S1 banyak sekali hal-hal yang terjadi. Jadi mungkin selama kuliah saya nggak banyak menerima lagi tanda-tanda panggilan itu ya, kayak apa sih kalau orang bilang hal yang menggetarkan hati kan. Jadi selama kuliah saya berjalan hampir biasa saja. Ketika mau lulus kuliah, itu beberapa kali ketika di gereja dan berbicara khotbah mengenai pelayanan, mengenai misi, mengenai apapun lah, pelayanan anak muda, pelayanan konseling, pelayanan apa, di hati kecil saya selalu berkata berbeda dari biasanya. Ya, saya langsung curiga. Ya, ini aku mau selesai kuliah, aku mau coba bekerja. Ya dalam hati kecil saya juga takut, ya bukan cuma perasaan saja, perasaan toh. Tapi seiring berjalannya waktu ya itu muncul terus. Dari khotbah Natal, khotbah Jumat Agung, Paskah, kadang ketika berbicara tentang pelayanan selalu ada kecil saya bilang aku mau melayani. Tuhan ingatkan aku sama komitmenku di awal gitu. Nah akhirnya sampai tahun lalu bisa dibilang saya menyerah lah. Di tengah segala situasi kayak mungkin pekerjaan, terus keluarga juga. Itu saya bilang, bisa Tuhan kalau emang ini kamu mau panggil aku, ya aku akan melangkah wis. Cuma kasih aku tanda yang jelas lah, kasih aku hikmah supaya aku bisa ngerti ini sungguhan maumu atau cuma mauku sendiri gitu. Kira-kira tandanya apa? Nah waktu itu, nah ketika berdoa seperti itu, minggu depannya ada terbit flyernya pendosaan. Itu kan lucu ya. Tiba-tiba di forward bukan dari orang, saya nggak pernah sharing hal ini, jadi cuma saya simpan pribadi. Ada orang yang dia kenalan lah dari kampus A, tiba-tiba share ada open house gitu. Nah, apa yang harus ikut gitu kan. Terus ya oke lah, Tuhan kasih tanda, masa tak panggil lagi, aku ikut ada yang open house. Ya di sana sekali lagi kan diingetin tentang panggilan, terus aku banyak tanya tentang konseling gitu kan. Terus salah satu kriteria aku waktu itu juga adalah pasangan hidup. Jadi kan soalnya aku juga sudah punya pacar, sampai sekarang si Tuhan. Waktu itu dia juga banyak bergumul, ya kalau kamu di sekolah, karirnya gimana gitu kan. Lalu waktu itu juga pernah dengar saat itu kampus yang lumayan ketat masalah pernikahan ya, jadi kan kayak ya harus selesai dulu baru boleh merit. Bahkan dulu kan kabarnya pacaran itu tidak boleh ya gitu. Kecuali semester 3. Kalau belum itu loh saya tahu. Kalau belum punya pacar, kalau sudah punya pacar. Sudah punya pacar jangan diputusin. Nah, ya dari situ saya berdoa ya kalau emang tanya Tuhan mau saya tetap sama pacar saya sekarang dan Tuhan mau saya kuliah, Tuhan coba bantu aturkan lah gitu. Dan waktu itu aku tanya sama bagian S2 konselingnya saat, katanya gampang bisa diatur. Wah, itu toh. betul. Jadi aku minta ya kalau memang bisa di tengah-tengah kuliah saya mungkin ada rencana menikah atau hidup keluarga, kira-kira gimana? Nggak apa-apa atur aja katanya gitu. Jadi ya waduh gitu. Aku merasa ya kalau makanya kalau udah dibolehin jelas berarti bukan antara iya Tuhan ini masih nanti atau ya apalah biar diatur. Ternyata dibukain semua satu-satu jalan. Semoga. Terus ya itu akhirnya ya wis. Oke lah nyerah, akhirnya dari sana kan tanggal 1 juga sudah jalan dikerjakan. Terus aku ambil formulir, aku kirim formulir. Ya singkat cerita sudah tes. Ya, sebenarnya aku lumayan pasrah sih. Ya mungkin sudah lama nggak sekolah minggu, sudah lama juga nggak PA kitab yang tentang hafalan lah, kayak 12 murid Yesus aku pasti lupa. 12 suku Israel, aduh itu apa lagi gitu. Buah-buah roh pasti hafal sebenarnya. Sudah lama nggak belajar soalnya kan. Terus belajar lagi. Ya cuma baca-baca kan ya pasrah lah. Jadi ya nilai nggak penting bagus lagi.
Ya ternyata itu setelah tes saya bisa sebaiknya dan ya saya sudah berhasil diterima. Gitu kan. Terus harapannya ke depan? Ya harapannya ke depan sih ya Tuhan tetap pimpin jalanku satu persatu sih. Ya memang sulit, memang banyak tantangan, cuma kalau Tuhan sudah buka jalan sampai sejauh ini, aku harap ya Tuhan juga buka jalan terus sampai nanti berikutnya yang aku pelayanan, nanti aku mau kemana, ya terus bisa dibilang benar nekat mas, nggak khawatir lagi karena aku tahu Tuhan yang jaga dan buka jalan. Betul. Ini Bapak Ibu boleh katakan kita bersyukur Elion Satelit baru first time anak pertama masuk ke sekolah teologi. Itu satu hal yang sangat dibanggakan. Elion Satelit punya mulai sekolah minggu, kemudian sekarang mau melanjutkan sekolah teologi. Kira-kira dorongan apa atau Pak Krista mau tanya apa? Kalau mungkin ini ya, kan kemarin mungkin Isa nggak cerita kan sebelumnya kan sempat bergumul nih, aku dipanggil atau enggak kan. Nah sekarang ketika udah tahu Tuhan panggil, menurutmu apa ada nggak pergumulan terberat ketika kamu justru dipanggil, ada nggak tantangan terberat setelah kamu tahu berarti Tuhan memang panggil aku, ada nggak? Tantangan terberatnya justru taat. Jadi kan kalau kita nggak tahu kita dipanggil atau enggak ya wis. Anggapannya bukan salahku, bukan salah Tuhan lah. Mungkin nggak jelas itu kan. Ya aku nggak melangkah pun nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah yakin bahwa itu jalannya Tuhan, malah takut. Malah takut. Justru makin gentar, makin jelas dengan Tuhan ini bahwa ya aku akan kesana di dunia yang mungkin selama ini nggak pernah bayangkan. Jadi untuk kayak mama papa mungkin pasangan oke ya, Tuhan udah bukan semua ini. Jadi Tuhan jadi ini tantangannya justru malah malah takut sekarang ya. Siap gak? Siap gak? Pasti siap lah, Tuhan akan mempersiapkan diri. Dan kita mendorong anak-anak muda kita, siapa tahu Han itu kan orang pertama yang masuk sekolah teologi. Siapa tahu ada yang lain menyusul, mungkin bisa kasih dorongan atau gimana? Apa ya, kalau dorongan mungkin gini, lebih pastikan bahwa kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Jadi dengan kamu punya hubungan dekat sama Tuhan, kamu tahu panggilanmu kemana, kamu tahu Tuhan panggil kamu untuk ngapain kan. Dan setelah itu taat wis. Jadi dulu ayat peganganku sebenarnya ya Mazmur 23. Jadi ya Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Gitu. Bahkan ketika di lembaga kelaman, gadamu dan tokatmu yang melindungi aku gitu. Jadi wis, ya kalau Tuhan yang jaga kita, siapa lagi dari musuh kita wis. Amin, luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita akan dengar renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah sharing. Yuk kita persiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan akan disampaikan oleh ya, kita bersyukur karena gereja kita bisa mengutus ya anak-anak kita untuk bisa menjadi hamba Tuhan full timer walaupun di bidang konseling. Kita perlu doakan supaya kita bisa mengirim lebih banyak lagi, bahkan mungkin anak-anak kita pun kita boleh kirim untuk boleh melayani Tuhan secara full time. Nah, untuk meresponi sharing dari rekan kita, saya ingin bertanya terlebih dahulu, jemaat sekalian, seberapa puas hidup Anda? Kalau antara nilai 1 sampai 10, saya ingin bertanya berapa nilai kepuasan hidup Anda? Saya ingin setiap kita boleh berpikir sejenak. Antara nilai 1 sampai 10, jika saya bertanya seberapa puaskah Anda dengan kehidupan Anda, berapa nilai yang akan Anda berikan? Kebanyakan setiap saya pernah bertanya, mereka tidak pernah memberikan nilai yang ke-10. Bahkan nilai 8 pun tidak ada, hampir tidak ada. Kebanyakan dari mereka hanya sampai di nilai 5 atau 6. Kenapa? Dan bahkan mungkin jemaat sekalian pun memberikan nilai dalam kepuasan hidup Anda dengan nilai 5 atau 6. Kenapa? Karena secara umum kita mungkin berkata kenapa? Karena banyak hal dalam hidup ini yang belum saya capai. Itulah kenapa saya belum cukup puas dengan hidup saya.
Nah, jemaat sekalian, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin puas di dalam hidup ini, sebenarnya ada 3 hal yang kita perlu cari di dalam kehidupan ini. Ada 3 hal yang perlu kita cari. Nah, apa itu? Yang pertama itu berbicara tentang siapakah saya. Kita mencari siapa identitas kita. Dan yang kedua, apa yang menjadi tujuan hidup saya. Berbicara tentang tujuan hidup. Dan yang ketiga, siapakah yang akan menjadi pasangan saya. 3 hal itu setiap kita pasti akan mencarinya. Dan kalau kita mencarinya secara tepat, maka itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Nah, ketika kita tidak mengerti panggilan hidup kita, tujuan Tuhan menciptakan kita, maka kita tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Di dalam hidup kita akan terus bergumul, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian dan kepuasan. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup kita? Kita dapat menemukan tujuan hidup kita itu dimulai dengan kita menemukan siapa diri kita terlebih dahulu. Saya ingin menunjukkan sebuah contoh, jemaat sekalian. Apakah ini? Setiap kita pasti tahu ini adalah sendok. Itu identitasnya. Dan ketika kita bilang sendok, maka kita akan tahu tujuannya sendok diciptakan untuk apa? Untuk makan. Dan kita pun tahu siapa yang akan menjadi pasangannya, yaitu garpu. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengerti tujuan hidup kita? Yaitu dimulai dari kita mengetahui siapakah diri kita, siapa identitas kita. Ketika kita tahu ini adalah sendok, maka tentunya dia diciptakan untuk makan. Dan dia memiliki teman yang bernama garpu. Ketika sendok dipakai bukan untuk makan, maka dia tidak akan pernah maksimal, jemaat sekalian. Karena itulah bagaimana kita dapat menemukan tujuan hidup kita, maka itu harus dimulai apakah kita mengetahui siapakah kita. Nah, siapakah Anda? Siapakah saya? Seringkali kita menjelaskan diri kita dengan jabatan. Saya adalah anak dari si A dan si B. Saya adalah pemilik perusahaan ini, saya kerja di sini. Kita seringkali menjelaskan itu sebagai identitas kita. Tetapi sebenarnya bukan itu identitas kita. Itu hanyalah personality kita. Itu hanyalah atribut yang sedang menempel dalam diri kita. Maka saya ingin mengajak kita membuka dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai ke-27. Bagian ini akan menjawab kita 3 hal itu. Siapakah diri kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan siapakah yang akan menjadi pasangan kita. Kita akan melihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ini bukan hal bagian yang asing lagi bagi setiap kita. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam bagian ini sudah menjawab 3 hal utama kita di dalam kehidupan kita. Yang pertama, siapakah kita? Siapa identitas kita? Yaitu gambar dan rupa Allah. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Yaitu memuliakan Allah. Yaitu dengan bagaimana memuliakan Allah, di sana dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah tujuan panggilan hidup kita. Dan yang ketiga, kalau kita melihat di dalam Kejadian yang kedua, ketika Tuhan membawa semua binatang kepada Adam, di sana Adam berkata, di sana tertulis, Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Dan setelah itu Allah menciptakan Hawa dan dibawalah kepada Adam. Dan disitulah Adam baru berkata, inilah tulang-tulangku, daging-dagingku. Jadi ketika kita mengerti siapa diri kita, kita mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan mengerti siapa yang akan kita pilih untuk menolong kita di dalam mengerjakan panggilan yang Allah berikan. Nah, jemaat sekalian, setiap kita adalah wakilnya. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu identitas kita. Kita adalah gambar Allah dan kita diciptakan untuk memuliakan Dia, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Dan bagaimana kita memuliakan Allah?
yaitu dikatakan berkuasa atas ciptaan. Apa arti berkuasa atas ciptaan, Bapak Ibu? Yaitu Tuhan memanggil kita di dalam profesi yang berbeda-beda. Tuhan panggil Krishna mengelola bumi dengan menjadi hamba Tuhan. Tuhan panggil rekan kita yang lain, Saudara Hans, untuk mengelola bumi dengan cara menjadi konseling. Dan mungkin Tuhan panggil Anda di dalam menjadi arsitek, bangunan atau apapun. Bayangin kalau setiap kita adalah tukang bangunan, siapakah dokter? Kalau semua dokter, siapakah guru? Siapakah yang akan menjadi tukang bangunan? Setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Tetapi yang menarik, itulah kenapa begitu menarik, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah wakil Allah, dan ketika Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang hebat di dalam bagian sini, ada yang kurang di dalam bagian sini. Diciptakan segambar dan serupa Allah itu tidak berarti diciptakan sempurna. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, karena Tuhan menciptakan kita untuk sebuah panggilan khusus, yaitu profesi kita. Tetapi di dalam kelebihan dan kekurangan kita tetap baik di matanya, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka panggilan hidup itu hanya dapat ditemukan ketika kita hidup bergaul dengan Allah, sebab kita adalah gambar dan dirinya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita nyanyikan Yesus dengan doa. Kita berdoa, mempersiapkan diri kita, dan kita menyerahkan untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Kita doakan untuk anak-anak pemuda, mungkin mereka sedang bergumul untuk pekerjaan, mungkin mereka bergumul untuk masuk panggilan menjadi hamba Tuhan, mungkin mereka bergumul untuk memilih kuliah, mungkin mereka bergumul akan pasangan hidup, mungkin mereka bergumul akan masa tua, mungkin mereka bergumul akan kesehatan, akan apapun. Mari kita berdoa bagi setiap anak-anak muda dimanapun berada, supaya Tuhan menolong, memimpin, membuka jalan, menuntun sebagai gembala dalam kehidupan setiap anak-anak muda kita. Mari kita berdoa, kita buka suara kita, berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga Tuhan, kami berdoa, menyerahkan setiap anak-anak pemuda dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini mereka sedang di persimpangan jalan, mereka sedang berkumpul Tuhan. Mereka berkumpul akan kuliah mereka berkumpul akan pekerjaan mereka berkumpul akan pasangan hidup mereka berkumpul akan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Mereka berkumpul akan apapun di masa tua mereka berkumpul akan kesehatan, mereka berkumpul akan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa setiap orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin sertai, Tuhan tolong supaya mereka tahu bahwa Tuhan memimpin jalan kehidupan mereka. Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan yang terus akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka. Tuhan berilah yang terbaik bagi mereka supaya mereka tahu masa depan setiap anak muda. Dalam Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa bersyukur untuk Daniel Satelit. Ini adalah anak muda kita yang satu awal ini, yaitu Han yang boleh dipanggil
dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan di bidang konseling. Kita bersyukur bahwa Eden Satelit sekian lama, 24 tahun sekian, baru kali ini ada yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan memimpin jalannya Han, Tuhan menolong, memberikan kemantapan, dan kita sudah dengar sharingnya bahwa Tuhan sebagai gembala sehingga dia terus boleh belajar taat, menjalani panggilan menjadi hamba Tuhan seumur hidup Han. Mari kita doakan untuk kuliahnya nanti dan untuk juga pacarnya dan juga untuk keluarga supaya mereka terus boleh mendukung akan Han ini. Mari kita buka suara berdoa untuk Han. Bapa dalam surga, Tuhan Dan saat ini kami berdoa, kami bersyukur karena Tuhan boleh izinkan gereja kami boleh mengutus anak kami sendiri Tuhan untuk boleh melayani Engkau secara full time dan secara khusus di bagian konseling. Tuhan, dari apa yang sudah boleh di-sharingkan, dia pun boleh memiliki pergumulan, dia takut, dia gentar. Tapi Tuhan, biarlah Engkau yang boleh yakinkan dia. Ketika Engkau panggil, Engkau yang akan mampukan dia, Engkau yang akan menolong dia. Dan secara khusus Tuhan, kiranya dalam ini adalah momen-momen bagaimana dia dibentuk dan dia boleh memiliki sungguh Tuhan keyakinan dalam panggilan ini, dan dia juga boleh mengalami Engkau lebih lagi di dalam panggilan ini, dan Tuhan yang boleh pakai dia untuk dalam pelayanan ke depan. Terima kasih. Minta penginjil Krishna doakan untuk anak-anak remaja pemuda di gereja kita, doakan supaya Tuhan memimpin studi setiap mereka, doakan untuk iman mereka, doakan untuk pelayanan setiap mereka, doakan untuk pergaulan mereka, dan doakan untuk arah kehidupan mereka, arah hidup supaya mereka punya tujuan hidup yang sesuai dengan Tuhan. Tuhan, saat ini secara khusus Tuhan kami berdoa bagi anak-anak muda kami, anak-anak remaja yang Tuhan boleh percayakan kepada kami di gereja ini. Dan secara khusus Tuhan, di tengah kondisi saat ini new normal yang tidak mudah, bagaimana kami sulit sekali menjaga mereka, untuk memonitor mereka, untuk boleh mengerti keadaan mereka karena serba online. Kami jauh dari mereka, kami tidak bisa bersekutu dengan mereka. Tetapi Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh bekerja dalam diri mereka, Tuhan yang boleh gerakkan mereka, supaya mereka Tuhan di tengah-tengah masa yang cukup krusial dalam hidup mereka, di mana mereka bergumul tentang siapa diri mereka, tentang apa tujuan hidup mereka, tentang pasangan, dan masih banyak lagi. Tuhan tolong supaya Engkau boleh gerakkan, supaya mereka pun boleh tetap bisa bersekutu, dan kami dan gereja-Mu Tuhan di dalam keterbatasan ini tetap boleh menolong mereka, boleh memimpin mereka, dan boleh menumbuhkan iman mereka. Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh sertai anak-anak kami ini, Tuhan yang boleh jaga mereka supaya mereka tidak terhilang di dalam zaman yang seperti ini. Secara khusus Tuhan, di dalam semuanya yang serba online ini juga Tuhan, di dalam studi yang mungkin ada yang tidak nyaman, dan mungkin ada mereka yang masa bodoh yang justru malah senang karena online. Apa Tuhan yang boleh tolong supaya jangan biarkanlah mereka di dalam masa muda ini mereka justru tidak produktif. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh jaga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doakan untuk gereja kita untuk bidang pembinaan. Sebentar lagi akan pembinaan dibuka. Doakan untuk pendeta Hendri yang akan mengajar. Doakan setiap jemaat boleh mengikuti akan pembinaan yang akan diadakan di gereja. Kurang lebih pertengahan Juni secara online. Kita doakan supaya setiap jemaat antusias mau ikut, mau menyediakan waktu, tenaga untuk boleh belajar akan firman Tuhan sehingga makin dewasa di dalam Kristus. Mari kita buka suara, kita doakan pembinaan yang akan dijalankan kira-kira pertengahan Juli yang akan datang. Bapak dan Saudara Tuhan, kami Tuhan di dalam rangka Tuhan bagaimana kami membina jemaat-Mu Tuhan di tengah kondisi seperti ini. Kami akan mengadakan pembinaan Tuhan boleh tolong supaya
mohon supaya melalui program ini, acara ini boleh menolong jemaat untuk boleh bertumbuh. Tuhan yang boleh sertai untuk Pak Hendri, Pendeta Hendri yang akan mempersiapkan materi, yang akan mengajarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang boleh tolong jika untuk setiap jemaat-Mu, mereka pun juga boleh memiliki kerinduan, memiliki kehausan untuk mencari Engkau Tuhan, mencari kebenaran-Mu. Tuhan yang boleh tolong. Kita juga bersyukur untuk Ibu Fitri yang telah menyelesaikan untuk S2-nya. Kemudian pada bulan Juli dia akan bergabung di Indonesia Satelit. Kiranya Tuhan juga memimpin dalam pelayanan dia ke depan sebagai jajaran hamba Tuhan itu. Mari kita berdoa, syukur ya Tuhan memimpin kita berdoa Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur menyerahkan untuk sedekah kami, Tuhan yang boleh tambahkan satu lagi rekan di tempat ini Tuhan, karena kami butuh begitu banyak pekerja Tuhan, kami butuh banyak lebih lagi rekan Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan bekerja untuk membangun gereja-Mu secara khusus dalam kerohanian di LSAT ini. Tuhan yang boleh tolong, kami bersyukur untuk penginjil Fitri yang boleh selesai di dalam studinya, dan Tuhan tolong bantu dia di dalam penyesuaian supaya dia pun boleh mudah menyesuaikan dan sungguh boleh bersama-sama Tuhan di dalam ritme pelayanan itu. Kita nyanyikan lagi Yesus dengan doaku, kita akan mendoakan bangsa dan negara. Tidak melakukan pembiaran atas pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Kita doakan supaya jajaran Pemda boleh tegas dalam mengawasi dan mengendalikan kepatuhan warganya dalam menjalankan protokol kesehatan, mengingat besarnya angka pertambahan kasus baru setiap hari. Mari kita doakan untuk pemerintah kita. Kita buka sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami menyerahkan untuk aparat keamanan bagi bangsa Indonesia. Doakan supaya mereka tidak membiarkan akan masyarakat yang berbeda taat, tetapi mereka boleh bersikap tegas dalam melakukan protokol bertambah zona kami menjadi zona hitam. Tuhan tolong kiranya Tuhan setiap aparat yang ditugaskan sungguh boleh benar-benar menindaklanjuti ini semua Tuhan, menertibkan ini semua, dan kiranya Tuhan juga tolong untuk setiap masyarakat, untuk kami sendiri, untuk kami pun bisa mengikuti protokol yang diberikan, walaupun mungkin itu memberikan ketidaknyamanan. Tuhan yang berkata menjalankan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sudah nama dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doa penutup Pak Anan. Mari kita sama-sama tutup doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Meski secara online kami bisa berkumpul bersama, menyatukan hati kami berdoa Tuhan bagi banyak hal Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu, kami serahkan setiap pokok doa yang telah kami panjatkan ini Tuhan. Kini hanya Engkau yang berhikmat, hanya Engkau yang mau jawab doa kami ini Tuhan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kebijaksanaan-Mu saja Bapa. Kami serahkan semua yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin setiap kami, Engkau yang berkati setiap kami, Engkau tuntun setiap kami, sehingga setiap kami yang di rumah, setiap kami yang melayani, kami bisa terus sehat, terus bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik, dan kami selalu ingat Tuhan bahwa semuanya itu hanya memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, persekutuan doa kita berakhir sampai di sini. Kiranya setiap pujian, sharing dari rekan kita dan firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati jemaat sekalian. Dan seperti biasa, bagi setiap jemaat yang rindu ingin didoakan, jemaat bisa mengkontak atau memberikan klik link yang ada di bawah ini, maka kami rekan-rekan hamba Tuhan akan menghubungi dan mendoakan Anda secara langsung via telepon. Sekian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.